meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 22 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 22C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. bahwa dissenting dimaksud tidak. Baik pemirsa, kita sudah terhubung bersama Margarito Kamis, pakar hukum tata negara melalui sambungan telepon. Bang Margarito. Yuk. Ya, dengan MK menghapus batas ambang suara pencalonan atau presidensial threshold ini, artinya semua warga negara Indonesia bisa mencalonkan diri menjadi presiden? Betul. Betul, kan tidak ada lagi yang membatas kan? Oke. Jadi semua partai, konsekuensi pertama yang akan timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah semua partai yang mengikuti sebagai peserta pemilu memiliki hak mengajukan calon presiden. Oke, Bang Margarito, artinya kalau semua orang bisa mencalonkan sebagai presiden, artinya bagaimana kewenangan dari partai politik? Karena kita tahu dalam amanat konstitusi disebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengusung capres dan juga cawapres. Memang tidak dimungkinkan ada calon independen. Oke. Nggak mungkin, tidak ada itu. Berdasarkan norma dalam pasal 6A itu tidak mungkin ada calon independen. Semua calon harus diajukan oleh partai politik. Anda boleh cek perdebatan di BP MPR pada waktu merumuskan pasal 6A itu, gitu ya. Tidak ada satupun yang dari peserta, dari sekitar 63 orang yang ada di BP MPR pada waktu itu yang bicara mengenai calon independen. Hampir seluruhnya, atau boleh dikatakan bahwa dominan intens dari BP MPR itu adalah pencalonan presiden itu diajukan oleh partai politik. Praktis memang itu dimonopoli, kewenangan mencalonkan itu dimonopoli oleh partai politik. Oke. Begitu yang dimaksudkan oleh para perumus pasal 6A itu. Pada waktu pasal 6 itu dirumuskan di tahun di MPR tahun 2001 pada waktu itu. Oke, Bang Margarito, sebentar. Mungkin kita simpulkan, berarti bisa nggak kita pertanyakan bahwa artinya dengan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden, artinya tidak ada calon independen. Artinya tetap harus diusung oleh partai politik, tapi partai politik non-parlemen yang tidak memiliki kursi di DPR itu juga punya kewenangan untuk mengusung capres-cawapres. Kurang lebih begitu, Bang Margarito? Secara hukum tidak ada urusan dengan parlemen dan non-parlemen. Yang terpenting adalah dia adalah peserta pemilu.